Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Noviana Pratiwi. Saya guru SMP mengampu mata pelajaran IPA. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman saya mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata pelajaran IPA itu ada rasional mata pelajaran IPA. Kedua, ada tujuan mata pelajaran IPA. Dan ketiga, ada karakteristik mata pelajaran IPA. Dan yang keempat itu ada capaian pembelajaran mata pelajaran IPA. Capaian pembelajaran yang telah dirumuskan pada mata pelajaran IPA itu terdapat dua elemen, yaitu yang pertama adalah pemahaman IPA dan keterampilan proses inquiry untuk menerapkan sains. Capaian pembelajaran ini itu masih sangat umum dan global. Nah, nantinya dari capaian pembelajaran itu diturunkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ketika di materi IPA secara terpadu itu peserta didik mengembangkan dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat mengembangkan keterkaitan dan rasa ingin tahu sehingga peserta didik itu terpacu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami bagaimana sistem alam semesta bekerja dan memberikan dampak timbal balik bagi kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik itu berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa, serta memahami arti menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan dunia, sehingga dia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungannya. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep di dalam IPA, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap elemen itu berlaku untuk 4 cakupan kompetensi, yaitu makhluk hidup, zat dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan antariksa. Capaian pembelajaran ini masih sangat global karena disusun pada satu kesatuan yang akan dicapai pada fase D, yaitu di SMP terbagi menjadi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Maka dari itu, dari capaian ini guru perlu menurunkan ke ATP dan TP. Alur tujuan pembelajaran ATP, Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Peringhapus 1 Atap, mata pelajarannya itu IPA, kelas 7, tahun pelajarannya 2022-2023. Di sini saya membuat beberapa kolom, yaitu mengenai CP, elemen kompetensi, profil pelajar Pancasila, tujuan pembelajaran, materi, alur pembelajaran, dan alokasi waktu. Contoh yang pertama, capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui. Elemen kompetensinya pada pemahaman IPA yaitu apa itu sains, bagaimana ilmu sains menghasilkan penemuan, poster penemuan sains, sejarah, perkembangan, cara kerja, dan dampak bagi manusia dan lingkungan. Kemudian elemen kompetensi pada keterampilan proses, yaitu melakukan pengukuran, merancang percobaan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan profil pelajar Pancasila ada berakhlak mulia dan bergotong royong.
Tujuan pembelajaran TP-nya yaitu menyebutkan cabang-cabang ilmu sains disertai bidang yang dipelajari dengan benar, mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dan ruang lainnya dengan tepat. 3. Yaitu melakukan pengukuran dan membaca skala dengan teliti, mencatat data percobaan dan menyajikan dalam bentuk grafik dengan teliti, menuliskan kesimpulan dari suatu percobaan dengan singkat dan jelas. Materinya yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Pertama, apa itu sains? Kemudian laboratorium IPA, pengukuran, merancang percobaan, dan melaporkan hasil percobaan. Alur pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu membaca buku, paket atau literasi lain yang mendukung. Kemudian melakukan pengukuran pada benda yang diamatinya, seperti tinggi badan dari temannya, ukuran buku, ketebalan suatu benda. Kemudian melakukan diskusi kelompok, menyajikan hasil pengukuran, dan penilaian sikap. Waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Itu tadi merupakan salah satu contoh CP yang telah saya uraikan. Ini saya mengembangkan modul ajar. Yang pertama ada identitas umum dulu, ada identitas modul. Nama penyusunnya Aristana Vihana Pratiwi, Sekolah SMP Negeri 3 Pringapus 1 Atap, mata pelajaran IPA, tahun pelajaran 2022 dan 2023, fasenya itu fase D, kelasnya 7, alokasi waktunya 2 JP, 2 kali 40 menit. Materi ajarnya suhu dan kalor. Submateri ajar pemuaian zat. Kompetisi awalnya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep suhu dan konsep kalor. Profil pelajar Pancasila yang saya ambil yaitu mandiri dan gotong royong. Sarana prasarana, ruang kelas, alat-alat praktikum pemuaian, kemudian prasarananya ada laptop, LCD, buku teks, PPT, LKPD, panduan praktikum, kemudian instrumen penilaian. Target peserta didiknya yaitu peserta didik kelas 7. Jumlahnya 20 siswa. Model pembelajarannya itu menggunakan PBL, pendekatannya saintifik. Capaian pembelajarannya pada elemen pemahaman IPA fase D itu peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, kemudian dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Keterampilan prosesnya yaitu mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi. Kelima, mengevaluasi dan refleksi. Kemudian yang keenam, mengkomunikasikan hasil.